Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Hari ini kita masuk pada hari ke-18 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang merupakan bagian daripada tidak terpisahkan adalah perintah siam yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalamnya juga Nabi Muhammad SAW mensunnahkan, mencontohkan qiyam Ramadan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ada yang dilaksanakan setelah menunaikan salat Isya, dan ada yang ditunaikan setelah tidur atau setelah istirahat, kurang lebih jam 1 atau jam 2 dengan istilah qiyamul lail. Apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, mari kita niatkan lillahi ta'ala, karena sesungguhnya setiap perkara yang baik yang diniatkan untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia bagi dirinya, illa saum, kecuali ibadah saum. Fa'ana ajzi bih, aku yang memberikan atau aku yang memberikan nilai terhadap kualitas puasa setiap manusia. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita semakin memperkuat ibadah kita, jangan sampai kendor, dan tetap semangat untuk saumnya dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh. Qiyamul lailnya atau tarawihnya juga jangan sampai kendor, ya. Kemudian termasuk qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Hadirin rahimakumullah, yang juga tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini adalah as-shadaqah atau sedekah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang amat dermawan. Beliau bahkan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan datang. Haina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min syahr Ramadan. Saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran, Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, fakana Rasulullah haina yalqahu ajwada bil khair innar rihi al-mursalah. Lalu membacakan padanya Al-Quran. Rasulullah ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ini menandakan, hadirin rahimakumullah, bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, ya. Kalau bahasanya itu sekarang itu sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit infak, sedikit-sedikit berbagi, ya. Jadi tidak ada dalam keseharian Nabi itu yang beliau lewatkan kecuali ketika ada rezeki di tangannya, maka itu yang akan disedekahkan. Kemudian diriwayatkan dari pula oleh Imam Ahmad, wala yus'alu syai'an illa a'tah. Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya. Jadi jangankan orang itu meminta, sebelum meminta sudah diberikan. Itulah panutan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang di Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah idza dakhala Ramadan atlaqa kulla asirin wa ata kulla sa'il. Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta. Maka hadirin rahimakumullah, ini
Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan ini dan sifat al-bukhlu atau bakhil masih berada pada diri kita. Ya. Bagi orang yang beriman, tentu menempatkan hatinya bukan di hati. Menempatkan hartanya bukan di hati, tapi menempatkan hartanya itu di tangannya. Agar apa? Agar bisa dengan gampang, dengan mudah untuk bersedekah. Ya. Kemudian, kenapa sedekah itu penting wabil khusus di bulan Ramadan? Kita tahu bahwa kedermawanan adalah sifat murah hati dan sifat mudah memberi. Kalau kita perhatikan bahwa yang namanya dermawan itu ada yang maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan sifat kedermawanannya kepada ciptaannya, yaitu kita manusia. Maka hadirin rahimakumullah, innallaha jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan, cinta kepada kedermawanan. Karim yuhibbul karam. Dan Allah itu maha pemurah, cinta kepada kemurahan hati. Ini menandakan bahwa Allah membuka pintu seluas-luasnya maaf. Allah membuka pintu seluas-luasnya maghfirah atau ampunan. Allah membuka pintu seluas-luasnya keberkahan. Ya. Karena Allah adalah maha dermawan. Maka kedermawanan dalam diri manusia jangan sampai kemudian ya kita lupa bahwa ini juga adalah bagian daripada identitas seorang muslim, yaitu senang memberi atau menderma. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari materi ini, khususnya di bulan Ramadan adalah yang pertama bahwa kesempatan untuk berderma amat berharga di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sedekahnya kita di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah daripada bulan-bulan yang lain. Semua amal ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, juga tidak terkecuali sedekah. Oleh karena itu semangat sedekah itu harus terus kita gaungkan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, membantu orang yang saum dan berzikir untuk senantiasa taat, memperoleh pahala, ya. Kemudian juga siapapun orang yang membekali orang untuk berperang, dan siapapun yang menanggung dengan pihak keluarga atau orang yang berperang, maka ia memperoleh pula pahala orang yang berperang atau yang berjihad tersebut. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'. Barang siapa yang memberi makan orang yang saum, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang saum tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Hadirin rahimakumullah, saum dan sedekah jika dikerjakan secara bersama-sama, maka insya Allah ini adalah asbab kita untuk memasuki surga Allah. Kita tidak tahu apakah amal baik kita lebih banyak daripada dosa kita atau justru sebaliknya. Apapun itu hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momentum kita untuk memperbaiki diri kembali kepada fitrah kita selaku Abdullah atau hamba Allah dengan memperbanyak ibadah, ya, saumnya, ya, qiyamnya, qiraatul Quran, juga jangan sampai kita melupakan ya as-sadaqah. Kenapa? Karena as-sadaqah adalah perwujudan kita ya sebagai belas kasihan kita atau welas asih kita atau sebagai bukti bahwa kita peduli terhadap sesama. Demikian hadirin rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.